Pemirsa, donasi miliaran rupiah yang dikumpulkan relawan lebih bergaung membuat DPR gerah. Dalam rapat di Komisi 1 kemarin, DPR meminta Komdiji lebih aktif memviralkan langkah pemerintah menangani bencana. Di tengah duka bencana Sumatera, ribuan relawan bergerak cepat secara swadaya. Mereka mengumpulkan donasi miliaran rupiah melalui yayasan, platform pengumpulan dana, hingga media sosial. Para relawan juga tiba di lokasi bencana menyalurkan bantuan langsung ke para korban. Tapi di tengah upaya bahu-membahu menolong korban bencana, sebuah sindiran tajam justru dilontarkan ke para relawan. Dalam rapat Komisi 1 DPR dengan Kementerian Komdigi Senin kemarin, anggota DPR RI Endi Patwijaya diduga menyindir sepak terjang Ferry Irwandi, salah satu konten kreator yang berhasil mengumpulkan donasi 10 miliar rupiah lebih. Politisi Partai Gerindra itu meminta Komdigi lebih aktif menyebarkan informasi kerja pemerintah terkait penanganan bencana Sumatera. Yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah ndak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana. Jadi yang kira-kira yang seperti itu, Bu, mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdiji untuk menjadi informasi publik yang sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan kan. Aksi influencer dan konten kreator Ferry Irwandi mengumpulkan donasi 10 miliar dalam waktu 24 jam viral di media sosial. Ferry Irwandi juga datang ke lokasi bencana untuk menyalurkan bantuan langsung ke para korban. Video penyaluran bantuan dibagikan Ferry Irwandi ke media sosialnya yang memiliki 4 juta pengikut. Disentil anggota DPR soal sepak terjangnya, Ferry Irwandi tak mau ambil pusing. Melalui Instastory di Instagram, Ferry Irwandi berharap justru ingin berbuat lebih untuk Sumatera. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Pakistan. Ini adalah lawatan perdana Prabowo sebagai presiden. Pesawat Kepresidenan Republik Indonesia dikawal 6 jet tempur Angkatan Udara Pakistan saat Presiden Prabowo kunjungi negara tersebut. Dengan seremoni militer kehormatan, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Nurhan, Islamabad, Pakistan, di mana dirinya disambut Presiden Pakistan, Asif Ali Zardari, dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif. Usai dari bandara, Presiden kemudian menuju hotel tempatnya menginap, di mana dirinya disambut alunan angklung yang dimainkan para diaspora Indonesia di Pakistan. Kunjungan ini adalah kunjungan perdana Prabowo sebagai presiden. Kunjungan ini juga memiliki makna mendalam karena bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Pakistan dan Indonesia. Selama berada di Pakistan, Prabowo akan menggelar pertemuan dengan Presiden Ali Zardari dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif yang membahas upaya memperkuat hubungan Pakistan-Indonesia di berbagai bidang. Terima kasih, masih di Sindo Malam. Pemirsa, warga korban banjir bandang di Kuala Simpang, Aceh Tamiang berebut bantuan pakaian dan makanan. Akibat penyaluran bantuan yang belum merata, tak sedikit warga yang pulang dengan tangan hampa. Ratusan warga korban bencana banjir di Kuala Simpang, Aceh Tamiang berebut bantuan yang disalurkan. Hal ini terpaksa dilakukan lantaran para pengungsi masih sangat kekurangan pasokan bantuan seperti sembako dan pakaian. Dan sedikit juga warga yang harus pulang dengan tangan hampa karena kehabisan pasokan. Selain sembako dan pakaian, warga juga masih membutuhkan bantuan lain seperti makanan siap saji dan obat-obatan. Bantuan sedang disalurkan ini seperti apa ya? Ya, bantuan disalurkan ya apa adanya ya. Ya kadang bantuan dari masyarakat, kalau dari pemerintah kami itu masih minim. Karena kantor-kantor di sini juga pada kena juga kan. Jadi yang bekerja pun nggak ada gitu Pak. Kalau rumah kami ya nggak bisa pulang kami selama ini.
lumpur itu terlalu tinggi. Kalau mau masuk ke rumah juga kami nggak tahu mau bersihkannya tuh dari mana. Awalnya kami untuk bekerja itu nggak ada, Pak. Jadi kami ya ngungsi-ngungsi. Kalau sembako, kalau yang dapat, kalau yang nggak ada gitu. Warga berharap bantuan dari pemerintah bisa segera diterima untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dari Aceh Tamiang, Salam Pulungan, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan untuk korban banjir dan tanah longsor di posko pengungsian di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Bantuan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen MNC Peduli dalam membantu para korban bencana di wilayah Sumatera. Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting di Kabupaten Tapanuli Utara menjadi salah satu wilayah yang terdampak paling parah akibat bencana banjir dan longsor. Air bah dan lumpur meluluh lantakkan desa ini. Sejumlah akses jalan pun sempat terputus sehingga bantuan sulit mencapai desa ini. Kondisi yang memprihatinkan ini membuat Ketua Umum MNC Peduli Angela Tanusudibio bersama tim turun langsung menyalurkan bantuan berupa kebutuhan sehari-hari seperti selimut, air mineral, beras, makanan bayi, pakaian wanita dan pakaian dalam ke posko pengungsian di Desa Dolok Nauli. Tercatat sebanyak 176 kepala keluarga dengan total 497 jiwa mengungsi di 2 posko pengungsian. Kami dari MNC Peduli dan iNews Media Group turun langsung ke Sumatera Utara, di mana kita mencari tahu dulu sebetulnya apa yang diperlukan ya sebelum kami datang ke sini. Selain kebutuhan dasar seperti bahan pokok makanan, tetapi yang sangat diperlukan adalah ternyata perlengkapan higienis ya, maksudnya hal-hal seperti baju dan pakaian dalam. Di luar itu juga air bersih supaya di mana masyarakat itu bisa merasa terbantukan. Mengucapkan terima kasih kepada MNC Peduli. Dan saat ini MNC Group yang peduli terhadap bencana memberikan bantuan baik permakanan dan juga tadi ada baju juga. Ya, terima kasih. Pada kesempatan ini Angela Tanusudibio bersama tim MNC Peduli juga memberikan trauma healing dengan mengajak anak-anak korban bencana memainkan permainan tradisional serta membagikan alat tulis agar anak-anak tetap bisa belajar meski berada di pengungsian. Dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Diandra Mukni, Fakih, iNews melaporkan. Akses jalan terputus total pasca banjir bandang. Warga desa Sikundo, Aceh Barat harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai deras hingga melewati tebing terjal. Banjir bandang bukan hanya merusak jalan tetapi juga memisahkan warga desa Sikundo, Aceh Barat dari aktivitas sehari-hari. Untuk keluar desa, mereka harus menyeberangi sungai menggunakan ban dalam mobil. Sebagian warga terpaksa memilih jalur hutan yang sangat berbahaya. Arus deras, tebing terjal dan pekatnya lumpur tak pernah menyurutkan langkah karena di seberang sungai ada makanan, obat dan harapan untuk bertahan hidup. Meski bantuan logistik pasca banjir sudah disalurkan, pemulihan akses jalan menjadi kunci utama agar kehidupan warga kembali normal usai dilanda bencana banjir. Dan fokus kita hari ini sedang menurunkan alat berat ke sana, menerobos jalan. Targetnya dalam seminggu ke depan itu bisa tembus, tapi harus kita pindahkan aliran sungai, ada 3 titik. Begitu alat sudah di sungai sekarang, air meluap lagi. Warga berharap proses perbaikan berjalan cepat karena kondisi terisolir tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga membuat pelayanan kesehatan dan pendidikan terganggu. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan.